Hai everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat, karena materi kita pada video ini tentang market struktur. Jadi bagi teman-teman apalagi pemula, wajib banget nih nonton video tentang market struktur ini, karena market struktur menurut saya itu pondasi dari trading apapun. Oke teman-teman, di sini saya sudah membagi menjadi dua struktur, yaitu yang pertama major struktur, yang kedua yaitu minor struktur. Nah, secara ilustrasi, teman-teman bisa perhatikan yang bagian putih ini adalah major struktur. Dari uptrend ke downtrend. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk struktur uptrend yaitu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan di sini higher high terakhir, dan sini higher low terakhir. Bagian ini dia tidak sanggup lagi untuk membuat yang namanya higher high baru dan berubah menjadi lower high, dan dia break higher low tadi dan menjadi lower low di bagian ini, dan kembali membuat lower high lagi dan lower low. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk menjadi validnya sebuah high maupun low baru. Bisa teman-teman baca di sini ya. Syarat validnya sebuah high yang baru harus mengambil minor high sebelumnya. Begitupun syarat untuk lower yang baru harus mengambil minor low sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan langsung. Saya sedang di pair XAU/USD atau gold di time frame 4 jam. Oke, kita langsung ke market ya. Kita cek. Sebelum bertrading, pastinya kita harus mencek dulu arah market kemana untuk cari titik entry yang baik, dan kalau bisa tidak floating loss. Oke. Nah, kita akan baca strukturnya dari sini. Di sini sedang uptrend ya. Dan ini kandidat pertama untuk terjadinya high. Oke, di sini bisa menjadi high tapi belum valid karena tidak ada low-nya. High bakalan valid kalau ada minor low yang valid nih teman-teman. Jadi kandidatnya pindah ke sini. Di bagian sini juga tidak ada, seperti yang saya sebutkan tadi, low yang valid harus mengambil minor low sebelumnya. Nah, di bagian sini menurut saya high valid. Dan di sini low valid. Kenapa low valid? Karena dia mengambil minor low yang ini. Nih. Dia mengambil yang ini, dan kita cari lagi high validnya harus mengambil high sebelumnya, yaitu high valid di sini, dan kita cari minor low-nya lagi. Minor low di sini tidak ada, berarti kandidat high-nya pindah ke sini ya. High tadi pindah ke sini. Dan kita cari low-nya juga belum ada. Kita pindahkan lagi high-nya ke sini, kita cari lagi low-nya, low valid ini. Oh, ini valid low. Kita cari high-nya, ternyata high-nya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada minor high yang diambilnya. Jadi kita pindahkan low-nya lagi ke bagian ini, dan kita cari high-nya lagi di sini. Oh, di sini sama rata ya, karena ini ada sumbu juga, teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita pindah lagi, cari high-nya yang baru. Bagian sini masih sama rata, tidak ada yang diambil. Nah, di bagian sini pertamanya menjadi high valid, namun tidak menjadi lower valid. Kenapa? Karena tidak ada minor low yang diambil. Jadi kita pindahkan ke atas. Sebentar, saya rapikan dulu. Ini single move ya. Ini single move, satu pergerakan, dan ini kandidat baru untuk jadi high. Kenapa high valid? Karena dia mengambil minor high yang ini, yang di kiri ini ya. Oke, kita cari lagi lowernya, lower valid di bagian sini karena mengambil minor low yang ini. Low valid. Kita cari lagi high baru, high pertama di sini tidak ada yang diambil. Di bagian ini pindahnya karena dia mengambil minor high di bagian ini, bisa dijadikan di sini. Dan kita cari lagi low-nya. Low berikutnya di sini
Ini bukan, tidak ada yang diambil, jadi pindah ke sini. Nah, pertama low validnya di sini. Namun kita cari high baru tidak ada ya, karena tidak ada minor high yang diambil. Kandidatnya pindah ke sini, juga tidak ada minor high yang diambil. Nah, kandidatnya pindah ke sini ya, lower baru pindah ke sini. Kita cari high-nya, tidak ada minor high yang diambil. Oke, kita geser lagi ke sini, tetap sama rata. Kita cari high-nya, tidak ada minor high yang diambil. Kita pindah ke sini untuk low baru, dan high-nya ini tidak ada yang diambil. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini high baru yang valid. Karena apa? Karena high yang valid berikutnya di bagian sini. Kenapa di bagian sini? Karena dia mengambil minor high yang ini. Nah, pindah ke sini, kita cari low baru di bagian ini, tidak ada yang diambil. Tidak ada yang diambil di bagian sini. Oke, di sini ada yang ngambil. Sama rata tidak? Nah, di sini ada yang diambil ya. Kita cari high valid di sini, ketemu. Nah, dia mengambil minor high yang ini. Dan kita cari low baru di sini. Nah, low baru di sini. Kenapa valid lower low? Karena dia mengambil minor low yang kiri, jadi valid. Nah, untuk high baru belum tercipta karena dia harus mengambil minor high sebelumnya yang ini. Harusnya dia ke sini. Nah, dari melihat pergerakan market seperti ini, teman-teman bakalan tahu kan entry-nya di mana. Syarat entry follow the trend. Yang pertama, kita harus tandai area OB ataupun SND seperti ini. Nah, nilai terakhir disentuh, naik lagi, dan berikutnya di bagian sini setelah tercipta disentuh, naik lagi. Di bagian sini untuk entry tercipta, di sini untuk entry disentuh, naik cuman tidak jauh ya, karena dia tidak sanggup membuat boss. Kita perhatikan di sini boss. Ini kalau secara SMC ya, sini boss, dan di sini change of character atau CHOCH. Nah, ini tempat entry follow the trend, bisa di sini, atau teman-teman bisa temukan SND atau area base atau order block yang lainnya di sini. Tapi sabar aja menunggu bagian sini teman-teman, karena biasanya dia bakal mantul di situ. Di sini, dan syarat entry berikutnya tetap di sini, atau di area base fresh SND di bagian ini juga bisa. Nah, ini area liquidity ya. Kalau untuk teman-teman scalping, teman-teman bisa andalkan SND seperti area liquidity ini untuk entry setelah tahu arah market downtrend ya, dengan stop loss pastinya. Nah, ini contoh major struktur. Sebenarnya major struktur ini dari keseluruhan atau dari garis besar ini sudah mudah terlihat teman-teman. Nih, ingat syaratnya, valid high harus mengambil minor high sebelumnya, valid low harus mengambil minor low sebelumnya. Dan kita cek lagi minor strukturnya ya. Minor strukturnya tentunya sangat banyak nih teman-teman. Ini di time frame 4 jam tentunya juga ada ya minor struktur, apalagi di time frame kecil, pergerakan kecil pasti ada. Nah, kalau minor struktur nah, kayak gini. Nah, ini karena dia mengambil minor low yang di kiri ya, yang kecil ini. Nah, di sini dia mengambil minor low yang di sini, walaupun itu hanya candle doji atau pin bar. Nah, dia mengambil ini. Nah, ini minor strukturnya. Ini
bisa ini mengambil body candle. Oke, minor low sebelumnya ini di bagian sini. Kalau untuk minor struktur ya seperti ini aja teman-teman. Ini pergerakan kecil di dalam sebuah struktur, itu yang disebut minor struktur. Ini seperti ini. Ini untuk minor struktur ya. Ya syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman. Ini ada yang diambil ini ya. Di sini. Oh ini enggak. Hanya candle ini tidak terambil. Jadi pindah ke sini tidak juga. Pindah ke sini. Nah ini terambil. Bisa turun. Dan ini diambil yang di kiri. Bawahnya tidak ada yang diambil, berarti pindah ke sini, sini, ini tidak keambil ya sumbunya, berarti langsung turun. Ini keambil dan di sini keambil. Nah itu pergerakan kecil. Saya ubah dulu warnanya supaya jelas. Saya ubah warna putih, kebalik ya tadi, apalah, atau kita ubah lagi aja warna kuning, dan yang ini yang besar warna putih. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi simple entry-nya teman-teman tinggal tunggu di swing terakhir untuk entry, itu area OB seperti technical SMC ya, atau di fresh SND bagi yang ingin scalping ataupun intraday bisa lah. Tapi untuk swing mending tunggu di area extreme order block. Lihat ini mantul ya di sini. Di swing terakhir mantul lagi. Kita lihat dari sini, bisa lihat di sini lower low tercipta, mantul naik lagi, mantul naik lagi sampai lower low baru valid tercipta di sini. Naik minor strukturnya, naik lagi. Begitupun di sini, cuma naik tidak lama ya. Struktur sudah berubah di bagian sini. Dan kita lihat entry di sini, karena di sini ada area yang namanya yang tadinya support jadi resisten. Support become resisten. Nah, sebenarnya kalau saya sih nggak peduli ya teman-teman, arah marketnya mau kemana. Kalau bisa di time frame 4 jam ini tinggal menandai area-area SND-nya, atau di time frame daily. Kita ubah dulu 1 day. Nah, misalkan di sini nih, saya sih nggak peduli marketnya mau membuat change of character atau boss, saya sih nggak peduli teman-teman. Tinggal kita cari area valid strukturnya saja seperti yang ini, dan tandai area ini sumbunya. Nah, karena kita mapping di time frame daily, jadi kita cari konfirmasinya di time frame 1 jam. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu konfirmasinya seperti apa, bisa cek video saya sebelumnya, yaitu tentang konfirmasi yang valid di area order block SNR maupun SND. Jadi silahkan cek channel YouTube saya, itu video sudah saya buatkan. Oh ya, buat teman-teman yang ingin indikator cuan juga bisa cek di video saya sebelumnya. Itu indikatornya bisa teman-teman download di Telegram saya. Jadi teman-teman tinggal klik pada link di deskripsi di bawah video itu, ada link Telegram, dan setelah masuk ke Telegram, cari file dan download file indikator MT4 untuk PC. Nah, di channel Telegram saya juga membagikan sinyal dan mapping saya. Dan jika teman-teman ingin menggunakan broker yang sama dengan saya menggunakan broker XM. Menurut saya, broker tersebut paling the best untuk saat ini. Kenapa? Karena saat news pun kita tidak terganggu saat entry maupun close order atau apalah ya yang berhubungan dengan trading. Bahkan di saat news, spreadnya itu hanya melebar sedikit dan beberapa detik saja langsung menipis kembali seperti normal. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman menggunakan broker tersebut.
Dan broker kedua yang saya gunakan untuk scalping yaitu broker Agnes. Teman-teman bisa klik pada deskripsi, itu terdapat link resmi broker XM. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menganalisa atau bertrading. Saya Virganari, pamit undur sendiri.